Halo teman-teman, baik lagi bersama gua Taufan di channel podcast Ritual Sebelum Tidur. Oke, kali ini malam Jumat, hari ini tepat bulan purnama dan gua hari ini capek banget. Karena lo tahu, ini AC nyala dari tadi dengan fan penuh dan juga di 19 derajat. Dan juga gue udah ngulang-ulang ini ngerekaman 3 kali. Lu bayangin tuh. Karena apa? Tiba-tiba mati kameranya. Gue biasanya mah gak pernah gitu. Aduh, aneh sih menurut gue. Sudahlah, biarin aja. Terserah dia mau ngapain ya. Oke, kali ini gue udah dapet satu buah email dari cewek. Dia itu namanya Tia. Dia itu berprofesi sebagai admin. Sumpah sih ini gerah banget. Assalamualaikum Bang Topan. Nama gue Tia. Gue sehari-hari berprofesi sebagai admin. Gue tinggal di Kebayoran Lama. Dan gue juga kerja cukup deket. Setiap hari gue ke kantor, naik motor. Gue kerja di daerah Senayan, di salah satu mall. Ini panas banget samping kiri gue. Kejadian yang gue alami ini sekitar berapa tahun lalu dan membekas sampai sekarang. Saat itu sore, sewaktu gue mau pulang kerja, hujan lagi deras banget. Karena gue gak bawa jas hujan, gue terpaksa nunggu sampai hujan reda. Biasanya jas hujan itu habis pakai gue jemur, tapi kali ini gue lupa naruh lagi di jok motor. Gue nunggu hujan reda sama 3 temen gue. Gak lama hujan udah mulai reda tuh. Gue dan temen-temen gue buru-buru ke motor buat jalan pulang. Mereka pulang ke arah yang beda-beda. Kalau dari arah tempat kerja gue ke Kebayoran Lama ke rumah, gue selalu ngelewatin palang pintu yang cuma dijagain sama tukang parkir. Ada pos kecil, kayak bukan palang pintu resmi dari perkeretaapian. Sebenarnya ada palangnya, tapi palangnya itu cuma bambu doang dan ada yang jagain, yang ngeliatin kereta tuh lewat dari arah mana. Kalau yang sering lewat sana sih pasti tahu itu palang kereta kedua kalau zaman dulu, bukan palang kereta yang ke arah Permata Hijau. Jadi kalau dari arah Senayan itu belok kiri dulu ke arah Gandaria, tapi lurus. Nanti ketemu tuh palang kereta sebelah kanan ke arah Kebayoran Lama. Tembusannya ke Gang Limo. Kalau sekarang kan palang kereta arah Permata Hijau udah ditutup sama pagar. Di palang kereta api ini emang selalu macet kalau arah pulang kerja. Padat banget. Sabar-sabarlah gue ngantri selap-selip. Akhirnya sampai gue di posisi paling depan. Gak berapa lama palang pintu ditutup. Ada kereta yang dari arah Palmerah menuju Kebayoran Lama. Palang bambu akhirnya diturunin sama tukang jaga. Periwitan tuh udah bunyi. Gue lagi anteng di posisi depan. Gue ngeluarin handphone. Tiba-tiba gue lihat ada orang nyelak barisan kayak buru-buru gitu. Gue nengok. Dia pakai motor matic dan dia ngegas-ngegas nggak jelas. Gue ngeliat 2 orang, cewek cowok. Akhirnya dia nerobos tuh palang dari bagian sebelah sisi kanan yang nggak kena palangnya. Mau dihadang kan sama penjaga palang. Dia langsung tancap gas. Otomatis si tukang palang minggir. Dan kecelakaan itu terjadi. Mereka berdua dihantam sama kereta. Sepersekian detik gue ngeliat dengan jelas kehantam sama kereta. Keseret lah itu motor. Semua orang yang di situ tuh berdiri melongo ngeliat. Rame dah di situ. Ada beberapa pemotor yang ninggalin motornya buat ngeliat korban. Ada beberapa juga yang cuek, termasuk gue nggak nyamperin ngeliatin. Ya tapi gue kan penasaran juga. Gue diem aja dulu di situ 15 menitan. Gak lama ada orang nih yang mau balik ke motor abis ngeliat korban. Gue kepo dong. Gue tanya, "Pak,
Mati ya tuh orang berdua? Iya mati mbak, sendiri doang itu mbak yang ketabrak. Hah? Sendiri? Berdua kok pak, cewek cowok, orang tadi saya ngeliatnya berdua. Kan jelas-jelas saya depan palang pak. Kata bapaknya, sendirian kok, saya kan posisinya ada di belakang orang itu pas dia mau nerobos. Itu mbak lihat aja kalau nggak percaya. Anjir, gue sih ngeri ya kalau di palang pintu gitu. Gue biasanya kalau di palang pintu tuh selalu ya posisi tengah lah, karena gue nggak berani di bagian depan. Berarti ini cuma satu orang ya, yang cewek itu sih kemungkinan sih ya makhluk goib, tapi ya kenapa ada sore-sore ya? Atau mungkin jangan-jangan tuh apa ya, setan korban kecelakaan juga kali ya cewek. Gue mah udah, gue sih belum pernah ya namanya, syukur alhamdulillah tuh belum pernah lihat yang namanya kecelakaan kayak gitu. Cuma ya biasanya emang kalau di apa namanya dekat-dekat kereta itu katanya kan ada setan budek ya kan, dia itu ya nutup kuping kita, nutup mata gitu kan, jadi nggak denger kalau kereta lewat. Ya berdoa aja lah kalau kalian tuh di depan-depan palang kereta gitu kan, berdoa sebelum berangkat ya kan, ngeri kayak gitu. Nah ini juga ada satu buah cerita lagi yang dikirimin dari email. Nah ini dari Bali. Oh enggak, dia ini pengalaman mistis waktu di Bali. Langsung aja nih gue ceritain. Halo podcast ritual sebelum tidur. Gue ada pengalaman mistis waktu gue di Bali. Oh iya, perkenalkan, nama gue Raden. Biasa dipanggil Aden sama teman-teman gue. Ngomong-ngomong gue nggak ada keturunan keraton ya. Mentang-mentang namanya Raden sih, ya emang biasa sih Raden tuh orang-orang keturunan keraton Jogja ya, keraton Jogja, Solo gitu mungkin ya. Kejadian itu pada saat gue lagi wisata ke Bali nih, bareng 4 temen gue. Gue ke Bali tuh backpackeran, naik bis sama naik kapal laut kan, pasti naik kapal laut. Temen gue ini sebut aja si A, si B, si C, dan si D, semuanya laki-laki. Ya di perjalanan biasa aja, normal, bersenang-senang, happy lah. Langsung aja nih, pas sudah sampai di Bali, kita cari-carilah penginapan dengan kocek-kocek terjangkau. Dapat nih gue sambil ngerokok ya, karena nih sumpah hawanya sih gak enak. Dapat nih, gue lupa di daerah mana itu namanya. Di Bali itu kita ada rencana mau jalan-jalan ke Uluwatu, Tanah Lot, Kuta, Bedugul, Pura Besakih, GWK, dan beberapa tempat lainnya. Kita rencana seminggu sih di Bali, biar santai, nggak buru-buru. Hari pertama kita jalan-jalan ke Uluwatu dan GWK. Hari pertama kita jalan-jalan ke Uluwatu dan ke GBK. Hari kedua kita ke Tanah Lot. Di hari ketiga kita berencana nih pindah penginapan ke dekat Bedugul. Kita ke Bali sewa 3 motor. Daripada mobil lebih enakan naik motor, lebih murah juga kan. Akhirnya sampai nih di Bedugul seharian tuh, normal lah, nggak ada apa-apa. Nah di hari keempat kita pindah penginapan di dekat-dekat Pura Besakih. Sehari tuh kita tidur dulu deh, istirahat full, capek abis warawiri. Karena kan habis dari Pura Besakih nanti mau balik lagi ke Kuta buat nginep rada lama, menghabiskan waktu di sana. Setelah istirahat full di penginapan, lalu kita ke Pura Besakih kan, karena normal tuh, nggak ada apa-apa. Akhirnya kita berlima balik nih ke penginapan. Malam sekitar jam 8, si C ini tiba-tiba mual-mual. Dia tuh pusing. Ya kita menyangkanya paling masuk ke angin. Si A inisiatif nih ngerokin. Gua mah ngerokok di luar sama B dan C. Nih hidung gua apa gatel banget sih?
Abis dikrokin gue tanya, enakan? Udah nih mendingan, kata si C. Ya udah ngopi dulu nih, ngopilah sambil ngerokok akhirnya. Gak lama si C ini yang tadinya mual-mual masuk ke dalam. Gue pusing lagi nih kayaknya, gue ke dalam dulu ya. Kata anak-anak jawab, iya lu tidur pakai selimut aja, keluban biar keringetan. Gua A, B, dan D ngerokok dan nyusun plan mau ngapain aja besok. Tiba-tiba si C ini dari dalam selimut teriak-teriak gak jelas. Pakai bahasa apa dah gue gak tahu deh. Ya gue langsung refleks kan. Wah tuh si C kenapa tuh? Dibukalah itu selimut sama si B. Pasti buka. Mata si C tinggal putih doang. Dia ngeliat kita kayak nyeringai gitu. Panik lah. Anjir, gimana nih? Si D bilang, pegang. Si C ternyata kesurupan. Akhirnya si A, B, dan D termasuk gue megangin tuh. Tenaganya kayak pantau berontak terus. Sampai kita berempat mental. Pegangin lagi. Gue coba pencet jempol kaki. Dia teriak-teriak kan. Udah ngoceh pakai bahasa Bali sih kayaknya. Jempol tangan gue pencet. Teriak-teriak juga. Gue bilang, keluar gak lu? Dia malah ketawa menyeringai dengan mata putih semua. Jadi merinding gue. Gue coba kan sambil baca-baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falak berkali-kali. Mempan juga kagak. Malah makin jadi-jadi berontak terus. Ada kali itu 20 menit kita nahan dia. Alhasil karena kita udah puyeng gimana kan, gak lama alhamdulillahnya orang-orang di penginapan tuh ada yang keluar. Mungkin penasaran kali apa. Gue bilang, kesurupan. Akhirnya ada salah satu penghuni lari cari penjaga penginapan. Penjaga penginapan akhirnya dateng. Ada apaan? Kesurupan pak. Rame-rame pada jawab. Orang yang ngeliatin tuh udah rame. Yaudah tunggu sebentar, saya cari orang yang bisa ngeluarin, kata bapak penjaganya. 15 menit berasa lama tuh kita nungguin. Temen gue 15 menit itu udah gak jelas deh, bajunya dari sobek-sobekin sendiri, mukul-mukul tembok. Kita juga dan beberapa orang udah capek keringetan nahan tenaga dia. Ya iyalah, setahu gue sih kalau ibaratnya kesurupan tuh kayak ditumpangin ibaratnya. Ada 2 orang jadinya kan dalam itu. Sampai akhirnya datang pemuka agama setempat. Diajaklah ngobrol. Nggak tahu deh tuh gue ngobrol apa, nggak ngerti pakai bahasa Bali. Mana tuh setan teriak-teriak mulu pas diajak ngobrol kayak orang emosi. Akhirnya nggak sampai 5 menit tuh setan keluar kan. Temen gue udah lemes, langsung geletak di kasur, nggak ada tenaga. Udah normal. Ini makhluk dari udah normal. Ini makhluk dari penjaga pura besakih yang nempel ngikut. Besok jangan diulangi lagi ya, hati-hati kalau di Bali. Jaga perilaku karena tempat sakral. Harus jaga perilaku dan juga perkataan, kata pemuka agama itu. Alhamdulillah selesai deh itu perkara malam itu. Besokannya si B nanya ke si C, itu lu habis ngapain sih? Kok bisa sampai kesurupan gitu? Injek sajen lu ya? Jawablah sama si C, kagak. Kagak, gue habis coli. Paginya gue lupa mandi wajib. Anjing goblok. Ya lu lagi tahu kan pura besakih sakral ya anjing. Itu lu kayak orang head sama orang yang abis goblok anjing. Tadi dah. Itu orang abis head sama orang-orang yang lagi itu nggak boleh ke sono, nggak boleh, itu pantangan. Anjir ada anjing coli goblok. Lupa mandi wajib. Aduh. Pokoknya tuh di Bali tuh banyak deh pantangannya. Ya nggak boleh berkata kasar, ya nggak boleh ngerusak, tuh nggak boleh nginjek sajen, itu nggak boleh tuh. Ya kan, karena pohon aja itu kan di sana tuh
dihormati lah, ibaratnya dihormati, saling menjaga gitu kan. Masyarakat Bali tuh gua akuin sih ngejaga sesuatu itu bagus lah mereka ya. Anjir sampai coli anjing, goblok. Nggak gitu juga kali. Duh. Ya udahlah, sekian dulu cerita gua kali ini. Jangan lupa nih buat teman-teman yang pengen diceritain sama gua cerita horornya, bisa langsung kirimkan email aja ke email ritualsebelumtidur@gmail.com. Nah, dan juga di channel YouTube gua subscribe juga, karena ini gue udah mulai banyak lah ibaratnya email yang masuk, jadi gue bagi-bagi ceritanya nih. Ada yang cerita di podcast dan di YouTube itu beda cerita, ya kan? Jadi biar orang tuh enak tuh mau dengerin di dua platform kan. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman. Oke, sekian cerita gue kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.